Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak Joko Purnomo sebagai guru fisika. Kali ini Bapak ingin memberikan materi tentang listrik statis, muatan listrik, dan hukum Coulomb. Terjadinya listrik statis. Contoh fenomena listrik statis: batang karet keras, batang kaca, atau penggaris plastik itu digosok dengan sepotong kain, kemudian menyisir rambut kering dengan sisir plastik, terus menyetrika baju nilon, dan lain-lain. Nah, inilah nanti akan terjadi fenomena listrik statis ya pada kegiatan-kegiatan ini. Untuk mengetahui adanya muatan listrik statis digunakan alat yang disebut elektroskop. Nah, ini gambar elektroskop daun. Ini besi kepala, kemudian dinding kaca, gagang besi, kemudian ini daun elektroskop dan alas isolatornya ya. Nah, ini ada benang, kemudian ini ada styrofoam, kemudian didekatkan dengan penggaris plastik yang sudah kita gosok-gosok ya. Nah, ini ada benang sutranya. Nanti kita dekatkan ke styrofoam ini yang digantung dengan benang sutra. Nah, nanti akan styrofoam ini akan bergerak ya, bergerak tertarik ke penggaris plastik ini yang telah digosok-gosok ya. Nah, kalau penggunaan elektroskop daun ini, kalau kita gosok-gosok juga kita dekatkan dengan besi elektroskop sini. Nanti di sini ada daun elektroskop ini, di sini nih nanti akan terjadi bergerak ya, bergerak ke samping, mendekat gitu ya. Nah, ini nanti di sini kelihatan adanya muatan listrik statik. Lanjut. Nah, inilah gambar elektroskop sederhana. Muatan listrik: benda yang digosok dengan benda lain sehingga menimbulkan listrik statis disebut benda tersebut bermuatan listrik. Dua penggaris plastik dan batang kaca dimuati dengan cara masing-masing digosok dengan kain wol ya. Nanti ada muatan listrik. Nah, ini percobaannya. Jadi ada garis digantung, setelah digosok-gosok lalu kita dekatkan, nanti dia akan terjadi mungkin bergerak tolak-nolak ya. Nah, ini karena ada listrik statis di sini. Nah, ini listriknya mungkin sama jenis, ini negatif, mungkin tolak-nolak dia akan berputar ya. Kedua penggaris yang didekatkan saling tolak-menolak. Jadi setelah digosok-gosok dengan kain wol, nah, terjadi pemuatan muatan listrik di penggaris ini. Nah, didekatkan dia akan menolak ya, karena muatannya mungkin sama ya.
muatan listrik. Nah, mungkin juga muatannya positif di dalamnya, tapi karena ini juga sejenis, muatannya sama, dia juga akan terjadi tolak menolak. Jadi dia akan bergerak berputar ya, garis yang digantung. Jadi kalau batang kaca yang dirasakan saling tolak menolak. Nah, ini jika yang digantung bermuatan negatif, kemudian yang di tangan positif, ya. Nah, ini nanti akan terjadi tarik menarik. Jadi kalau nanti terjadi tarik menarik, kemungkinan ini muatannya berbeda, ya. Satu mungkin negatif, satu positif. Nah, dalam hal ini yang di tangan kebetulan ini muatan positif. Tapi kita tidak bisa melihatnya. Mungkin hanya bisa fenomenanya. Loh, ditarik, oh berarti terjadi muatan yang berbeda jenis, mungkin satu negatif, satu yang positif. Berarti akan terjadi tarik menarik, ya. Jadi penggaris plastik ditarik oleh batang kaca yang didekatkan. Muatan listrik. Ternyata setiap benda yang ditarik oleh kaca maka ditolak oleh penggaris plastik, ya. Setiap benda yang ditolak oleh kaca maka ditarik oleh penggaris plastik. Fenomena ini menunjukkan bahwa terdapat dua muatan listrik statis. Muatannya bisa muatan positif, bisa muatannya negatif. Franklin memilih muatan pada batang kaca yang digosok adalah muatan positif. Jadi yang digosok itu muatan positif, sedangkan muatan pada penggaris plastik yang digosok adalah muatan negatif. Jadi pada kaca digosok itu positif, sedangkan muatan pada penggaris plastik yang digosok adalah muatan negatif. Sampai sekarang kita masih mengikuti perjanjian ini, ya. Muatan listrik dilambangkan dengan Q kapital atau Q kecil, ya. Memiliki satuan kolom, yaitu disingkat huruf C kapital. Muatan listrik elementer adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom atau C, ya. Muatan listrik elektronnya yaitu Q sama dengan minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Ya, kalau muatan listrik elementer itu 1,6 positif, ya, kali 10 pangkat minus 19 kolom. Kalau yang muatan listrik elektron itu Q sama dengan minus, ya, ada min di sini, min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, muatan listrik proton berarti positif, ya, Q sama dengan positif 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Proton jadi positif muatannya, ya. Listrik elektron negatif. Nah, ini ada penggaris didekatkan dengan styrofoam, akan terjadi tarik. Nah, akan terjadi tarik menarik di sini, ya, ditarik oleh penggaris ini. Nah, mungkin penggarisnya itu negatif, jadi ini styrofoamnya positif, tarik menarik. Nah, ini
styrofoamnya digantung, dia akan tolak menolak. Ya, mungkin ini styrofoamnya negatif, ini garisnya juga negatif, jadi akan tolak ya kalau sejenis. Nah, mungkin ini styrofoamnya negatif, garisnya positif. Nah, ini kan berlawanan jenis nih, ini akan tarik menarik. Nah, berlawanan akan tarik menarik ya, itu maksudnya. Pada gambar di atas, styrofoam mendekat pada penggaris plastik. Nah, yang B, styrofoam bergerak menjauhi dari penggaris plastik. Dan C, styrofoam bergerak mendekat pada kotak kaca. Mendekat berarti ini jadi muatannya berlawanan, berbeda muatan ya. Kalau yang mendekat saling tarik menarik, saling menolak berarti ini sama muatannya ya, muatan sama berarti menolak. Yang tadi tarik, yang A juga ini tarik berarti ini muatannya berbeda ya, satu positif satu negatif, jadi tarik menarik. Jadi dapat disimpulkan bahwa muatan listrik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. B, dua muatan yang jenis jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Sebenarnya jika dua muatan berlainan jenis didekatkan maka akan saling tarik-menarik. Nah, jadi kalau jika dengan saling tolak-menolak berarti itu muatannya sama ya. Jadi dua muatan yang sama atau sejenis itu akan tolak-menolak ya. Jadi kalau muatannya berlainan jenis maka jika didekatkan akan saling tarik-menarik ya. Nah, ini contohnya bola ini, bola positif dan satunya sebelah kanan positif. Nah, ini sejenis ya, kan gayanya tolak-menolak. Atau muatan ini di bawah yang warna merah negatif, yang kanan juga negatif, nah kan sejenis, tolak-menolak kayaknya. Nah, jika ini muatan bawah warna biru positif, yang kanan bola ini berwarna bermuatan negatif, berarti berlawanan jenisnya ya, positif dan negatif akan saling tarik menarik. Nah, jadi gayanya saling tarik menarik ya maksudnya. Hukum Coulomb. Atom-atom tersusun dari inti bermuatan positif yang disebut dengan proton dan inti bermuatan netral yang disebut dengan neutron, serta satu atau lebih muatan negatif yang disebut dengan elektron yang bergerak mengitari inti. Nah, seperti ini. Jadi ini ada muatan neutron, netral, proton bermuatan positif, dan di sekelilingnya ada elektron-elektron yang berputar mengelilingi proton dan neutron ya. Nah, ini yang negatif yang bermuatan elektron bermuatan negatif ya. Interaksi antara benda-benda bermuatan listrik disebut interaksi elektrostatik. Jadi interaksi antara benda-benda bermuatan listrik disebut interaksi elektrostatik. Gaya Coulomb. Besarnya gaya tarik atau tolak pada interaksi elektrostatis pertama kali diamati oleh
Charles Augustin de Coulomb tahun 1736 sampai 1804, seorang insinyur berkebangsaan Prancis pada tahun 1784. Ya, penemunya yang dikenal dengan namanya Coulomb, ya, penemu gaya Coulomb. Gaya elektrostatik antara dua muatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Jadi rumusnya dirumuskan F sama dengan K Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Jadi K adalah suatu konstanta pembanding yang di udara atau di ruang hampa. Nilainya dalam satuan SI adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, ya. Nah, ini sudah ketetapan nih, nilainya K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 dengan satuan Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Gambarnya tadi, ya, sama. Di besar muatan listrik, satu kolom didefinisikan sebagai muatan listrik yang mengalir setiap detik pada suatu pengantar yang berarus tetap, itu 1 ampere. Nah, jadi 1 mikro, ini mikro ya, 1 mikro kolom sama dengan 10 pangkat min 6 kolom atau 1 juta kolom, ya. 1 mikro itu 1 juta atau tulisannya 10 pangkat minus 6. Jadi F ini adalah gaya, K ini adalah konstanta pembandingnya, ya, ini konstanta, K nya nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Q1 itu muatan 1, satunya kolom, Q2 muatan kedua dibagi jaraknya. Jadi di sini ada muatan, yang muatan Q1 ini muatan Q2. Ini kan plus sudah tolak menolak, berarti gaya tolaknya adalah rumusnya K Q1 kali Q2. Jadi muatan 1 dikali muatan 2-nya Q2 dibagi jaraknya dengan R, jarak antara dua kolom, ya. Begitu juga untuk yang F di bawah gaya. Ini gaya tolak juga sama dengan sejenis. Nah, kalau bawah ini gambar yang ketiga, ini berlawanan jenis. Tarik menarik berarti gaya tarik yang ini, ya. Gaya tarik dengan rumusnya sama, ya, K1 kali Q2 bagi R kuadrat. Jaraknya ini R-nya dikuadratkan, ya. Nah, ini sama kayak tadi gambarnya. Jadi kalau yang sejenis ini tolak menolak, yang sejenis juga tolak menolak. Ini berlawanan jenis, tarik menarik. Jadi F1 2 sama juga dengan F21, boleh, ya. Itu rumusnya tadi K Q1 kali Q2 bagi R kuadrat, ya. Nah, ini maksudnya gaya F1 terhadap muatan 2. Yang di sini gaya F2 terhadap muatan gaya 1, ya. Jadi F12 gaya pada muatan 1 oleh muatan 2 1 Newton. Gaya 21 adalah gaya pada muatan 2 oleh muatan 1 Newton.
Newton, ya. 1 Newton. R itu jarak antara dua muatan 1 dan 2, 1 meter. Ya. K adalah tetapan perbandingan, disebut dengan tetapan hukum Coulomb, ya, konstanta Coulomb, ya. K yang tadi nilainya 9 kali 10 pangkat 9, ya. Nilainya tergantung pada medium. Jadi K itu nilainya tergantung pada medium di mana benda bermuatan berada. Untuk ruang hampa atau udara, nilai K itu 9 kali 10 pangkat 9, ya. Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, ini udah tetapan, ya, nggak boleh dirubah. Ternyata K itu 1/4 V epsilon, dan epsilon, ya, epsilon O atau epsilon 0 boleh, ya. Jadi K itu nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nilai K ini. Kalau nilai epsilon 0 adalah 8,85 kali 10 pangkat minus 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Nah, ini nilai epsilonnya, berarti epsilon, ya, E0. Nah, untuk medium selain udara atau ruang hampa, pada umumnya harga permitivitas listriknya lebih besar dari epsilon 0. Nah, lebih dari 8,85, ya, lebih. Dan dituliskan E saja tanpa indeks 0, ya. Jadi E saja ini karena selain ruang hampa atau selain udara, ya, selain udara nilainya lebih besar. Jadi nulisnya hanya E saja, epsilon saja. Jadi E itu lebih besar dari E0-nya. Perbandingan antara E0 dan perbandingan antara E dengan E0 atau EO, perbandingannya disebut konstanta dielektrik. Jadi perbandingannya E dibanding E0 disebut konstanta dielektrik suatu zat dan diberi lambang K besar. Kalau tadi ini K kecil, beda, ya. K itu K besar. Kalau ini konstanta dielektrik, K-nya tulisannya kapital, ya. Jadi K kapital itu perbandingan antara ini tadi E bagi E0, epsilon sa dibagi epsilon 0. Nah, itu dapatnya K. K ini namanya konstanta dielektrik. Untuk udara atau ruang hampa, nilai K-nya ternyata 1. Jadi kalau nanti ini di dalam udara, ya, atau di ruang hampa, itu nanti K-nya langsung 1, ya, kita dapat nilainya K. E dibagi E0 itu dapat nilainya 1, ya, untuk kalau dia udara atau di ruang hampa. Nilai K atau tetapan selain udara atau ruang hampa. Nah, ini tadi K sama dengan 1/4 V E. Nah, ini nggak pakai 0 karena selain udara, ya, selain udara atau ruang hampa. Nah, tadi bisa diubah. Tadi kan K sama dengan epsilon di atas dibagi epsilon 0. Berarti untuk mencari epsilon di atas kali silang, kan. Nah, ini kali silang, jadi K kali epsilon 0, ya. Untuk E yang selain udara ini, ya. Nah, ini. Jadi E itu permitivitas suatu medium. Epsilon 0 adalah permitivitas udara atau ruang hampa. Jadi kalau ada 0 itu
permeabilitas udara atau ruang hampa. Ternyata nilai epsilon 0 atau permeabilitasnya udara itu nilainya hasil dari survei ya, dari riset, ternyata dapat 8,854 dan seterusnya. Nih banyak angkanya, kali 10 pangkat minus 12 kolom. Nah, ini voltmeter ya, PM, jadi bisa 8,85. Nah, singkat simpulnya 8,85 ya, kali 10 pangkat minus 12 ya. Jika itu tetapan dielektrik untuk udara atau ruang hampa, K-nya itu sama dengan 1, jangan lupa ya. Jadi kalau K besar adalah tetapan dielektriknya. Jika kalau udara atau di ruang hampa itu nanti nilai K-nya langsung 1 nilainya ya. Nah, sini F12 atau F21 itu kita sebut saja F ya, gaya ya, gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak kolom. F sama dengan tadi K Q1 kali Q2 bagi R kuadrat. Nah ya, nah, dimana K itu 1/4 V epsilon sama dengan K kali epsilon 0. Nah ini jadi F itu suatu medium, jadi K kali Q1 Q2 bagi R kuadrat dibagi K kapital. Nah ini kan, ini tadi untuk nilai gaya suatu medium ya. Karena ini K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat itu disebutnya ini masih gaya di udara nih ya, gaya udara yang ini. Nah ini gaya udara, nah dibagi K nya, jadi F suatu medium gaya yang di udara dibagi nilai konstanta dielektriknya ya. Lanjut. Nah ini tabel konstanta dielektrik beberapa zat hasil percobaan atau riset ya. Untuk ampo udara nilai K-nya 1, konstanta dielektriknya 1 ya. Air 80 dan seterusnya ya. Bisa dibaca tabelnya ini. Nah, nanti kalau soal kita menggunakan tabel ini ya. Gaya kolom pada muatan listrik akibat interaksi dengan muatan-muatan lain. Gaya elektrostatik merupakan besaran vektor. Nah, ini ada muatan positif, kemudian jaraknya antara muatan negatif, ini R1 antara QA dengan QB, kemudian ada taruh lagi QC, jaraknya antara QB dan QC itu R2 ya, jaraknya. Nah, pada gambar di samping A, 3 buah muatan A, B, dan C terletak segaris lurus, dan B vektor penyembelahan gaya segaris. Nah, tinggal dijumlahin aja ya, segaris. Nah, ini untuk muatan yang di C di sini, yang sini gayanya akan ditarik ke gaya C ke B. Kalau yang ini
gayanya ditolak, ini kan plus sama plus ditolak, gaya C terhadap A berarti ke sana Kak, menjauhi A berarti kemudian menolak. Kalau dengan B dengan C ini tarik menarik karena berlawanan jenis ya, jadi ditarik yang C nya ke menuju B, di CB ya, kayaknya salah ke kiri kayaknya ya. Jadi C gaya total gayanya di C itu adalah selisih gaya C ke A dikurangi CB karena ini berlawanan arah jadi bisa min ya, boleh aja ini yang plus FCB min FCA, berarti arahnya berlawanan maksudnya ya. Jadi kebetulan di sini FCA yang plus, berarti yang min berarti yang CB nya karena berlawanan arah ya. Nah ini ada gambar muatan 3 ya, ada 3 muatan positif dan C yang negatif. Jadi pada gambar di samping vektor gaya elektrostatik. Nah ini setelah dihitung ternyata rumusnya untuk mencari gaya total dari muatan di B, nah, jadi FR. Nah ini Q muatan Q3 nih ya, yaitu titik B. Nah ini terhadap A ini plus sama plus berarti tolak menolak, berarti arahnya ke atas. Nah tolak ya, gayanya ke atas untuk di F1 tersebut ya. Kemudian muatan Q3 yaitu di B terhadap muatan di C atau Q2 nya negatif. Nah ini kan berlawanan jenis tarik menarik, nah berarti di yang di B atau di Q3 ini ditarik gayanya ke sini ya, ditarik ke menuju C karena berlawanan jenis berarti tarik menarik, sehingga totalnya untuk gaya di B ini adalah totalnya dari gambar ini, jadi F1 ditambah F2 ya. Nah, dengan persamaan vektornya berarti F1 kuadrat di sini ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 dikalikan dengan cos, ini kan membentuk sudut nih, sudutnya cos. Di antara F1 dan F2 ada sudutnya sudut theta atau sudut alfa ya. Jadi cos alfa derajat ya. Nah ini rumus untuk mencari gaya total muatan yang ketiga ya, di muatan yang ketiga yaitu Q3, rumus pakai rumus ini ya. Jadi F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 2 kali F1 kali F2 cos alfa di akar, jangan lupa di akar semuanya ya, ini dicari dulu, setelah itu baru di akar. Contoh soal, di udara terdapat 2 buah muatan 10 mikrokolom dan 40 mikrokolom terpisah dalam jarak 20 cm. A. Berapakah besar gaya interaksi kedua muatan tersebut? B. Apabila dua muatan ditempatkan di suatu medium yang proses elektriknya 3, K-nya 3 ya, K besarnya, berapakah gaya yang dialami oleh muatan 40 mikrokolom tersebut? Misalkan diketahui tadi Q1 10 mikro dijadikan kolom,
jadi mikro ke kolom jadi kali pangkat 10 min 6, jadi 10 kali 10 pangkat min 6 kolom, atau jadi 10 pangkat min 5 ya. Ini kalau 10 nya kita kalikan dengan 10 pangkat min 6 jadi 10 pangkat 5. Ini kan 1 tambah jumlahkan pangkatnya ya, 1 tambah min 6 berarti min 5. Q2 nya jadi 40 mikro kolom, jadikan kolom, jadi 40 kali 10 pangkat min 6 kolom, atau kalau dikalikan menjadi 4 kali 10 pangkat min 5 kolom ya. R nya jaraknya 20 cm, nah jadikan meter, bagi 100 ya, akan naik 2 tingkat, jadi 20 kali dikali 10 pangkat min 2 atau dibagi 100, 20 bagi 100 ya, atau ini kalau dikalikan 2 kali 10 pangkat min 1 ya, bisa kalau misalnya 2 kali 10 pangkat 1 meter. K nya kecilnya, konstantanya yaitu 9 kali 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat ya, ini udah ketetapan ya. K besarnya konstanta detektornya tadi 3. Nah gambar seperti ini, Q1 dengan Q2 jaraknya R ya. Ini motornya sama, positif ya, tolak-menolak ya. Yang 1 ke 2, ini dari 2 menuju 1. Misalnya gaya interaksi kedua muatan adalah, nah rumusnya ini ya, 1 ke 2, jadi K 1 kali 2 bagi R kuadrat. Masukkan ini K kecil tadi 9 kali 9, kemudian muatan satunya ke 1 tadi 10 kali 10 kali 10 dikali 40 kali 10 bagi jaraknya 20 kali 10 Nah setelah dihitung ini 90 ton ya, sedang kamu hitung nanti. Ini jumlahnya pangkatnya ya, kalau ini bisa dipangkatin jumlah ya, 9 ditambah min 6 ditambah min 6, ini 12 min 12 ditambah 9 jadi min 3 ya, 3. Nah ini min 2 kali 2 pangkat 2, nah ini pangkatnya dikaliin aja jadi min 4. Ini kalau dikatasin jadi plus 4 nih ya, jadi 4 jadi plus ya, plus 4 jadi pangkat dijumlahkan, tadi pangkatnya di atas tadi min 3 ditambah 4 jadi 1, jadi 10 pangkat 1 ya. Jadi 10 pangkat 1 jadi 9 kali 10 pangkat 1 yaitu 90, nah ya, 60 Newton. Dan yang B nya ini tadi K kecil kali Q1 Q2 kali R kuadrat per K ya. Jadi tadi nilainya K kecil kali Q1 kali 2 per R kuadrat, nilainya tadi 90 ton ya. 90 ton masukkan dibagi K. K nya tadi nilai konstanta elektriknya 3. Jadi 90 bagi 3 yaitu jadi 30 Newton ya. Semoga ini bisa dipahami. Dan nanti kalau bingung bisa diputar-putar ulang kembali videonya ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ini bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada perkataan yang salah dari Bapak. Akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.